Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Andi Baswarwe. Saya dari kelas 4E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang Islam Syariah dan sumber hukum Islam. Dalam kehidupan manusia yang kompleks dan penuh tantangan dibutuhkan sistem nilai yang aturan, yang mampu memberikan arah, makna, serta ketenangan jiwa. Islam hadir bukan hanya sekedar agama, tetapi pengertian sempit yang hanya sekedar mengatur ritual-ritual ibadah, tetapi juga agama yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengajarkan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya, sesama manusia, dan alam semesta, dan dirinya sendiri. Ia adalah agama yang menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak dan kewajiban. Namun, bagaimana mengatur kehidupan manusia secara kontrak? Disinilah perannya syariah, sebagaimana sistem hukum dalam Islam menjadi sangat penting. Syariat tidak hanya mengatur tata cara beribadah, tetapi juga menyeluruh ranah sosial, ekonomi, politik, dan bahkan hukum pidana. Ia hadir sebagai panduan hidup yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga praktis, realistis, dan relevan. Dan dengan demikian, kehidupan untuk memahami dan menerapkan syariah dengan benar, umat Islam perlu dirujuk kepada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini tidak hanya mencakup hasil ijtihad para ulama seperti ijma, qiyas, ijtihad, dan masalah mursalah yang berfungsi sebagai persoalan-persoalan baru yang sering muncul berkembang di zaman. Melalui sumber-sumber hukum ini, syariat tetap hidup kontekstual dan mampu menghadapi tantangan zaman modern. Baik, kita masuk ke pengertian Islam, agama, dan sistem hidup. Pengertian Islam. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, yang berarti berserah diri, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir untuk menjadi pedoman hidup manusia dengan segala aspek kehidupan. Pokok-pokok Islam, yaitu Islam memiliki dua pokok ajaran utama yang dikenal sebagai rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam yang pertama yaitu syahadat, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasululan Muhammad SAW. Yang kedua yaitu sholat, menunaikan ibadah sholat 5 waktu untuk sebagai kewajiban harian. Yang ketiga adalah zakat, mengeluarkan sebagian harta untuk memberikan kepada yang berhak. Yang keempat adalah berpuasa dan di bulan suci Ramadan sebagai bentuk pengadilan diri. Yang kelima adalah haji, menunaikan ibadah haji ke Mekah bagi yang mampu. Yang kedua adalah rukun iman, yaitu iman kepada Allah, yaitu meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, iman kepada malaikat, meyakini adanya malaikat sebagai utusannya Allah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitabnya sebagai petunjuk hidup. Yang keempat adalah iman kepada Rasulullah SAW, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya untuk menyampaikan wahyu. Yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, yaitu meyakini adanya hari setelah kematian. Hari setelahnya kehidupan, yaitu hari kematian.
Yang keenam adalah iman kepada takdir, yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang telah terjadi sudah ditentukan oleh Allah. Baik, kita masuk ke hukum Islam sebagai pedoman hidup, yaitu syariah. Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan yang harus ditempuh atau sumber air yang mengalir. Secara istilah, syariah adalah sistem hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan umat muslim dalam segala aspek, baik ibadah, muamalah atau hubungan sosial, akhlak maupun obat atau hukuman. Ruang lingkup dari syariah itu mencakup beberapa aspek kehidupan, yaitu ibadah atau aturan yang dikaitkan dengan hubungan manusia dengan Allah seperti sholat, zakat, dan haji. Yang kedua adalah muamalah, yaitu aturan yang berkaitan dengan hubungan sosial ekonomi sesama antara manusia seperti jual beli, pernikahan, warisan, dan kontrak. Yang ketiga ada akhlak, yaitu aturan yang berkaitan dengan etika, moral, seperti kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab. Yang keempat atau yang terakhir adalah ukubat atau aturan yang berkaitan dengan hukuman bagi pelanggaran hukum seperti hudud, kisyah, dan takzir. Kita masuk ke tujuan syariah atau mutazid al-syariah. Tujuan syariah untuk menjaga dan mewujudkan 5 pokok yang dikenal sebagai maksud atau makasid atau al-syariah. Yang pertama, hafiz al-din, menjaga agama agar tetap murni dan terjaga. Hafiz al-nafas, menjaga jiwa agar tetap hidup dan terlindungi. Atau hifaz al-akid, itu menjaga akal agar tetap sehat dan tertangguh. Yang keempat adalah hifz al-nas, yaitu menjaga keturunan agar tetap terjaga dan berkembang. Yang terakhir adalah hifz al-mal, yaitu menjaga harta yang tetap aman dan terlindungi. Kita masuk ke sumber hukum Islam atau dasar penerapan hukum, yaitu sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran menjadi sumber hukum utama dalam Islam, menjadi Islam karena Muhammad petunjuk hidup dalam lengkap dan sempurna. Fungsi Al-Quran dalam hukum Islam yang pertama adalah membuat hukum baru atau menerapkan hukum yang belum ada sebelumnya. Yang kedua, menjelaskan hukum yang umum, yaitu menguatkan hukum, memberikan dasar yang lebih kuat hukum dan telah ada. Yang terakhir adalah membataskan hukum, membatasi ruang lingkup hukum yang terlalu luas. Yang kedua adalah as-sunnah atau hadis. As-sunnah atau hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan takrir. Hadis ini berfungsi sebagai penjelas atau pelengkap bagi Al-Quran dan menerapkan hukum. Fungsi as-sunnah dalam Al-Quran atau dalam hukum Islam yaitu menjelaskan, merinci hukum yang umum dalam Al-Quran. Yang kedua, menerapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, menguatkan yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, mengubah hukum yang ada di dalam Al-Quran jika ada nas yang lebih kuat. Sumber hukum Islam yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau mujtahid
pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hukum syar'ah. Ijma menjadi sumber hukum yang kuat setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh ijma adalah kesepakatan para ulama bahwa umat Islam menunaikan sholat 5 waktu. Ada juga kias. Kias adalah analogi hukum terhadap suatu masalah atau masalah baru yang belum ada nas hukumnya dengan merujuk pada kasus lama yang memiliki kesamaan atau alasan hukum. Contohnya ialah mengharamkan narkoba dengan mengkiaskan pada khamar karena sama-sama memabukkan. Ada istihsan atau istihsan adalah berpalingnya seorang mutajid dari tuntunan kias yang jalil atau nyata kepada tuntunan kias yang kafi atau samar. Kesimpulannya dari materi tersebut atau pembahasan tersebut yaitu Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur aspek spiritual atau ibadat tetapi juga mencakup keseluruhan dimensi kehidupan manusia, baik pribadi, sosial, ekonomi, politik, hingga moral. Islam bukan hanya sekedar sistem kepercayaan, melainkan juga sistem hidup atau way of life yang menyeluruh, terpadu, dan seimbang antara dunia dan akhirat. Ajarannya bersumber langsung dari wahyu ilahi yang dijelaskan melalui keteladanan Rasulullah SAW. Sedangkan syariah sebagai sistem hukum dalam Islam merupakan cerminan nyata yang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur kehidupan manusia. Syariah mengandung aturan-aturan yang mengikat dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta menjaga 5 hal pokok dalam hidup, yaitu maqsid al-syariah, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ia tidak hanya membahas hukum-hukum ibadat tetapi juga menjangkau putusan soal ekonomi, hukum pidana, hingga etika pribadi. Syariah merupakan instrumen utama dalam menjaga keteraturan dan moral harmoni dalam masyarakat Islam. Untuk menopang keberlakuan syariah diperlukan rujukan hukum yang kokoh atau jelas. Oleh karena itu, sumber hukum Islam terbagi menjadi 2 kategori, yaitu primer dan sekunder. Al-Quran adalah sebagai utama yang memuat ajaran yang bersifat universal dan abadi. As-Sunnah sebagai penjelas dan pelengkap, memberikan detail praktik dari apa yang telah digariskan oleh Al-Quran. Kemudian sumber-sumber sekunder seperti ijma, qiyas, istinhas, dan maslahah atau mursalah dan ukif hadir sebagai bentuk respon kreatif para ulama dalam menghadapi permasalahan yang tidak ditemukan secara eksplisit dan nas, namun tetap berlandaskan pada semangat dan tujuan hukum Islam itu sendiri. Dengan begitu, Islam menjadi sistem hukum yang tidak hanya bersifat normatif atau teologis, tetapi juga fleksibel dan adaptif terhadap dinamika zaman
Dalam hal ini, peran ulama utama dan istijad menjadi sangat penting sebagai jabatan antara teks keagamaan dan realitas sosial yang terus berubah. Secara keseluruhan, pemahaman terhadap Islam, syariah, dan sumber hukum Islam adalah fondasi penting bagi Muslim agar mampu menjalani kehidupan yang seimbang antara penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanggung jawab sosial sebagai khalifah di bumi. Memahami Islam tidak cukup hanya untuk ritual simbolitik, tetapi juga secara substantif dan sistematik. Dengan demikianlah nilai-nilai Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmat lil alamin, serta menciptakan masyarakat yang adil dan damai dan beradaban. Baik, dalam video kali ini, dalam materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.